Guys ya, kita mau sampai ke Dusun Kintelan. Ini melewati hutan seperti ini guys ya. Ini hutan, kanan kiri hutan semua. Kita bisa melihat ini. Ini mau masuk ke Dusun Kintelan ini. Kita masuk di desa Kintelan guys ya. Kita masuk ke pemukiman warga gitu ya. Guys ya, kita sudah mau masuk ke makam yaitu Simbah Glagahwangi guys ya. Ini kamera saya pegang Mbak ini karena ini jalannya melewati hutan desa ini ya, atau hutan kampung, atau perkebunan ini sebenarnya. Ini kita mau menuju ke makam Mbah Glagahwangi. Dan konon makamnya ini memang berada di atas bukit karena beliau adalah seorang leluhur yang Turkoyoso guys ya. Dan kita harus melewati lapangan untuk sampai di makam Mbah Glagahwangi guys ya. Kita akan ke sana. Di sini ada dua punden, yaitu Mbah Glagahwangi dan Mbah Gedangan guys ya. Dan kedua punden tersebut konon makamnya berpisah, cuman kita akan coba mencari tahu jejak dari makam beliau guys ya. Dan ini kita sampai di lapangan yang dulunya adalah desa tua ini kayaknya. Jadi kita akan langsung ke makam Mbah Glagahwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Ini kita mau ke makam ya guys ya. Ini makam Simbah Glagahwangi guys ya. Ini berada di atas sana. Teman-teman sudah menunggu dan kita ini berjalan kaki untuk sampai di makam Mbah Glagahwangi guys ya. Makamnya berada di atas. Jadi nanti kita akan coba mencari tahu jejak sejarah dari Mbah Glagahwangi guys ya. Niki Mas nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum ya ahlil ghaib. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys ya, makamnya sudah dibangun sangat mewah. Ini berada paling atas. Ini berada paling atas dan ini adalah makamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah ini guys ya. Ini yang Mbah Glagahwangi kang pundi niki? Glagahwangi pundi Bang? Oh, ini ada dua makam ya, di samping kiri dan samping kanan. Ini ada dua makam dan salah satu adalah makam Mbah Glagahwangi guys ya. Assalamualaikum, Nuwun. Ini adalah makam Simbah Glagahwangi. Sebenarnya ini tadi kita mau live streaming, cuman karena sinyalnya tidak ada di sini, jadi ini kita bikin reguler untuk. Ini yang makam Mbah Glagahwangi niki. Ngang niki, Mas. Niki Mbah Glagahwangi. Ini guys ya, yang ini adalah makam Mbah Glagahwangi. Yang sebelah sini ini makam mungkin ajudan atau apanya mungkin guys ya. Kita akan coba mencari tahu ya jejaknya ya. Karena di sini ada dua punden atau dua leluhur, yaitu Mbah Glagahwangi dan satunya Mbah Gedangan nih guys ya. Dan ini ada Mbah Glagahwangi di sini. Ini ada menyan dan rokok lintingan ya, mungkin kelangenannya Simbah ketika itu mungkin ya. Ini bisa kita lihat di sini. Jadi ini masuknya Dusun Kintelan, ya Pak nggih? Dusun Kintelan guys ya. Ini makam beliau guys ya. Jadi untuk sejarahipun boten ngertos nggih Pak nggih tentang beliau nggih Mbah Glagahwangi guys ya. Jadi kita akan Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mbah Glagahwangi yang sebelah sana ya guys, itu adalah Mbah Glagahwangi dan kita akan coba menguak cerita tentang sejarah dari Mbah Glagahwangi yang konon katanya beliau yang Turkoyoso daerah Kintelan ini sendiri guys, atau daerah mana ini ya, Kintelan nih guys ya, Kintelan. Jadi ada dua makam yang di
dipercaya itu yang satu Mbah Gedangan. Kalau Mbah Gedangan berada di makam umum, sedangkan yang satu Mbah Glagawangi di makam punden atau di daerah paling tinggi, ini bukit paling tinggi. Tapi memang biasanya memang seperti itu guys ya. Jadi kalau biasanya punden atau yang terkoyoso desa atau sesepuh atau leluhur itu biasanya berada di tempat yang paling tinggi guys ya, seperti itu. Dan ini adalah gumuk atau bukit yang memang sangat jauh juga dari masyarakat atau perkampungan ini, tempat ini. Jadi ini adalah makam beliau. Ini Mbah siapa nak niki setunggal sinten mboten ngertos nggih Pak nggih. Enggak tahu guys ya. Dan kita akan coba mencari tahu tentang cerita dari Mbah Glagawangi dan yang satu ini siapa. Ini karena diyakini juga mungkin seorang laki-laki, mungkin seperti itu guys ya. Dan dulunya ketika ini sudah menjadi perkampungan, ini makamnya cuma wonten kalih tok niki Pak nggih. Enggak ada lainnya nggih. Itu cuma ada punden-punden itu kemungkinan besar bisa makan. Oh, kados puring-puring pohon-pohon niku nggih. Pohon itu. Pohon-pohon niku guys. Dan kita akan coba mencari tahu tentang sejarahnya, kenapa bisa dikatakan Mbah Glagawangi, kemudian kenapa bisa dikatakan mungkin Mbah siapa guys ya, mungkin Mbah siapa ini di depan saya ini juga tidak diketahui, dan di sebelah sana itu kalau menurut saya itu adalah Mbah Glagawangi karena dulunya makam ini adalah bercorak yaitu Troloyo guys, atau bercorak Majapahit dulunya, batu nisan yang asli. Cuman karena perkembangan zaman ketika itu ya masyarakat mungkin karena sudah tidak tidak ada yang ngurusin atau tidak ada turunan yang ngopeni makam, akhirnya mungkin hilang dan banyak yang menjadi perkebunan guys ya, seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlil kubur, assalamualaikum ya ahlil kuib. Kula nuwun, assalamualaikum. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam khususan Bismillahirrahmanirrahim. Nah guys, ini dua makam yang sebenarnya satu masa. Jadi Mbah Glagawangi itu guys itu berasal dari daerah Demak Bintoro guys ya, atau dari Demak Bintoro. Kenapa beliau dikatakan Mbah Glagawangi gitu, Mbah Glagawangi? Karena dulunya beliau adalah menyertai yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo, kemudian Ki Ageng Pandhanaran dan santri-santri dari Kanjeng Sunan Kalijogo untuk menuju ke Mbayat Klaten ketika itu guys ya. Jadi ini adalah tempat dari sebenarnya dulu adalah lintasan dari Kanjeng Sunan Kalijogo mau ke arah Mbayat guys ya, atau ke arah Klaten. Jadi makam ini dulunya ada bercorak Troloyo atau bercorak seperti Majapahit guys ya. Jadi bercorak Majapahit cuman sudah masuk ke era Islam yaitu era Demak Bintoro. Jadi sekitar tahun 1400 atau 1500-an sekian guys ya, itu Mbah Glagawangi itu sebenarnya kalau dulu di Demak itu beliau adalah seorang wedono, itu wedono lebet keraton. Cuman beliau itu ahli dalam bidang ilmu agama ketika itu ya, itu Mbah Glagawangi. Jadi beliau memiliki nama asli. Kemudian yang sebelah sini guys, ini sebenarnya nyuwun sewu Pak, menawi kula beda kalih pendapat asal boten. Iya, Boten napa-napa nggih. Jadi ini yang dimaksud makam Mbah Gedangan nggih niki. Oh, Ini adalah makam yang dikatakan Mbah Gedangan. Kenapa dikatakan gedangan guys? Sebenarnya bukan gedangan guys. Itu artinya gedongan guys, atau gedong. Berarti beliau dulunya itu sering membawa gedongan, itu gedongan semacam kayak gedongan bayi ketika itu sering dibawa karena beliau dulunya adalah sering membawa barang bawa-bawaan dan lain sebagainya. Jadi beliau adalah seorang semacam kayak senopati guys. Waktu itu senopati perang ya, semacam kayak senopati perang ketika itu beliau. Jadi beliau sering membawa barang bawaan, makanya dikatakan gedongan. Sebenarnya gedongan, bukan gedangan tapi gedongan. Kemudian Mbah Glagawangi itu dikatakan Glagawangi karena beliau dulu berasal dari Glagawangi atau yang lebih terkenal dengan nama Demak Bintoro guys. Karena Demak Bintoro sendiri dulunya adalah semacam kayak Glagawangi karena banyak pohon gelagah dan lain sebagainya, seperti itu guys. Kalau Mbah Glagawangi itu memiliki gelar yaitu beliau seorang Raden Wedono atau seorang Wedono lebet keraton ketika itu. Kemudian kalau Mbah
Gedangan ini adalah seorang senopati atau bagian memimpin yaitu khusus pasukan berkuda guys ya. Ini adalah Mbah Gedangan. Jadi memang ketika itu memang mengikuti sejarah yang ada zaman dahulu. Jadi di sini ini sebenarnya dulu adalah makam umum, Mas. Oh. Di sini ada sekitar 1, 2, jadi ini Mbah Gedangan, Mbah Sinten, Mbah Glagawangi agak geser ke sini. Jadi ada 1, 2, 3 makam, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di bawah itu ada 7 makam, di sebelah sana ada beberapa makam. Kemudian riyen niki wonten wit ageng, Pak, zaman riyen. Wit ringin. Nggih, ada pohon rene gede zaman riyen. Mboten gede banget. Nggih, Mas. Nggih, tapi riyen tuwa zaman riyen, riyen sepuh nggih. Terus wonten wit melih, terus sebelah mriku nggih wonten wit riyen, wit gede nggih teng samping mriku. Cuman tumbang mungkin ketika era Jepang mungkin, Mas. Jadi tanah wilayah mriki termasuk zaman kuno riyen adalah jajahan Belanda dan ada camp konsentrasi atau internitas niku wonten daerah Mbarawa. Jadi mriki termasuk kangge kerja paksa ketika itu zaman Belanda, zaman Jepang, kependudukan Jepang. Jadi ketika pendudukan Jepang guys ya sekitar 1942 itu Jepang datang ke sini dan mempropaganda semuanya. Bahkan di daerah Ambarawa itu ada namanya camp internitas atau camp atau Form William II guys atau William III kayaknya itu untuk apa camp kerja paksa. Itu ada anak-anak sama wanita itu di daerah Ambarawa. Itu adalah camp yang akhirnya nanti kita akan coba menuju ke apa namanya Gapura atau apa namanya Tugu ya Mas ya, Tugu, ya. Tugu itu di depannya katanya ada gua Jepang. Jadi kita kembali lagi ke cerita Mbah Glagawangi. Jadi Mbah Glagawangi ini memiliki nama, ini Raden Wedono, Mas, Ratu Raden sebenarnya. Raden jadi beliau berasal dari Demak Bintoro. Ya. Mbah Glagawangi, Mbah niki sami saking Demak Bintoro. Cuman kalau kedudukan tinggi dari Mbah Glagawangi. Niku wonten naminipun Raden Murti Sasongko Wijoyo, Mas niku. Itu Raden Murti Sasongko Wijoyo guys, itu adalah Mbah Glagawangi dan beliau memiliki istri dan istri beliau sebenarnya berada di sebelah ini guys ya, sebelah kiri ini. Ini adalah makam istri beliau. Ini namanya Raden Sulasmi atau Raden Ayu Sulasmi. Itu makam dan beliau berwibawa dari Demak Bintoro asli karena dulu mengikuti perjalanan Ki Ageng apa niku Ki Ageng Pandanaran utawi Sunan Bayat kalih Kanjeng Sunan Kalijogo ketika niku. Terus kenapa berhenti di sini dan disuruh tinggal di sini guys? Itu karena istri beliau itu Raden Ayu Sulasmi itu hamil guys ya. Hamil akhirnya tinggal di sini dan ada sekitar 9 pengikut ketika itu rombongan yang dipimpin Kanjeng Sunan Kalijogo itu disuruh tinggal ke sini untuk menemani namanya Mbah Glagawangi atau Raden Murti guys ya. Itu termasuk yaitu Mbah Gedangan. Kenapa Mbah Gedangan paling terkenal? Karena beliau ketika itu guys, itu memang ahli dalam bidang yaitu persenjataan dan ilmu perang ketika itu. Karena masa-masa itu masih masa yaitu perang karena Majapahit pun ketika itu masih di dalam kondisi digempur oleh Demak Bintoro dan lain-lainnya guys. Itu sekitar 1500 sekian ya, hampir 1527 karena Majapahit itu runtuh itu sekitar 1527 guys ya, seperti itu. Jadi Mbah Gedangan ini juga punya nama guys, itu namanya Mbah Merto Dikromo niki namanya Mas. Niki Mbah Gedangan niki Mbah Merto Dikromo niki Mbah Gedangan. Teng mriki nak Mbah Gedangan mboten gadah, mboten beto garwa. Terus niki makam jaler-jaler. Nah ingkang nika niki makam istrinipun. Berarti istrine namung setunggal tok. Sing istri namung setunggal tok. Sing istri niki, sing nika pangonipun Mas, utawi tiyang kepercayaan Mbah niki Mbah Glagah utawi Mbah Murti. Sasongko Wijoyo nggih Murti Sasongko Wijoyo. Nah niki Mbah Merto Dikromo. Terus niki Mbah Raden Ayu Sulasmi niki teng mriki. Nah nika pangenipun namine niku Sutejo Wirandaka niku Mas sing mriku. Niku Mbah Sutejo niku pangon utawi zaman riyen tiyang kepercayaan beliau zaman riyen. Terus memang ini benar makam asli guys, jadi bukan makom atau patilasan, makam asli ini yang dikatakan Mbah Gedangan ternyata berada di sini. Jadi kami juga minta maaf kalau mungkin pandangan kita berbeda atau mungkin apa yang sudah menjadi tradisi berbeda karena kita hanya ingin melihat gambaran yang ada. Ternyata memang ini adalah makam dari Mbah Gedangan. Kenapa ada 2 sosok figur di daerah sini? Karena satu guys, itu kalau Mbah Glagawangi atau Mbah Murti Sasongko Wijoyo itu adalah beliau lebih ke arah yaitu pendekatan ke agama guys. Jadi beliau sering mengajar ilmu-ilmu seperti ilmu agama dan sebagainya. Jadi di bawah desa tua itu dulunya itu di lapangan yang sekarang jadi lapangan itu adalah desa tua. Desa kuno. Oh, desa kuno. Desa kuno. Kenapa dikatakan kintelan? Ini ada sejarah guys ya. Jadi kintelan itu ada sejarahnya, itu bukan kintel semacam kayak hewan dan sebagainya, tapi kintelan itu dalam dulunya adalah kintil Mas atau
kintilan atau ngintil. Itu makanya yang mengasih nama itu adalah Mbah Glagahwangi, karena dikatakan ini karena beliau dulu mengikuti Kanjeng Sunan Kalijogo. Makanya desa ini dikatakan kintilan karena dulunya adalah kintilan atau mengikuti. Niku nggih. Dadi malah desa sing lapangan niku. Teng lapangan niku riyen dusun kawak niku, Pak. Nggih. Niku. Niku dusun kawak teng lapangan niku. Terus dusun zaman kuno banget niku. Wonten lapangan niku. Jadi dusun zaman riyen. Terus niki riyen gumukan tinggi banget niki. Ini gumukan dhuwur banget mriki. Niki dhuwur terus mriki riyen diremonten margi, Pak. Zaman ditemokke pertama niki semak belukar dulu. Terus kados tegalan-tegalan ngoten niku, kados ladang riyen, Pak nggih. Nggih. Ladang. Dan mriki niku wonten makam cuma tinggal pohon-pohonnya saja, Mas, mriki niku. Tinggal wit-witan tok. Niku riyen nggih makam zaman kuno. Niku jadi Mbah Glagahwangi atau Mbah Murti Sasongko Wijoyo adalah seorang memang yang turkoyoso di sini itu benar guys ya. Makanya kadang dulunya kalau mungkin ada beberapa pendapat namanya Glagahwangi sendiri, apa namanya kintelan sendiri itu kalau di Jepara itu ada guys. Kintelan itu adalah sejenis makanan khas ketika mau ada acara sedekah bumi dan lain sebagainya guys. Itu adalah kintelan, itu nama kalau di Surabaya itu di Tegal Sambi, itu di daerah Jepara itu ada, itu tradisi kalau sebelum sedekah bumi atau perang obor itu biasanya itu membuat makanan tradisional yaitu berupa yaitu namanya kintelan, dibikin dari ketan dan dari santannya atau caosnya itu dari kelapa guys. Itu ada arti atau maknanya. Kalau di sini itu kintelan sendiri itu berarti kintilan atau mengikuti ketika itu. Jadi terus ditinggal di sini akhirnya nggak jadi ngintil atau nggak jadi ikut, makanya ini dinamakan dusun kintelan. Dan dusun pertama yang paling tua dulunya adalah pedesaan itu teng mriki, Mas. Lapangan sepak bola. Niku riyen desa Kawak. Desa zaman kuno riyen niku wonten daerah mriku niku desa kuno. Jadi di sini ada dua makam ya guys ya. Nanti kita akan coba kita juga ke makam yang satunya itu makam umumnya. Jadi mungkin bisa jadi guys makam umum itu karena di sini sudah terjadi peradaban atau sudah menjadi desa atau sebuah desa, mungkin banyak pendatang-pendatang yang datang dan bisa jadi itu masa era Mataram juga mungkin bisa, atau masa era Yogyakarta juga bisa guys, atau Mataram Solo, karena memang di daerah-daerah tertentu itu khususnya Yogyakarta ketika itu memperluas wilayah itu sampai ke arah Kaliwungu dan lain sebagainya, karena ketika itu sekitar 1700 sekian itu perang dengan namanya Belanda itu di daerah Batavia, itu banyak dari Yogyakarta itu mengirim pasukan termasuk yang dipimpin oleh Pangeran Jumilah guys, itu termasuk juga ketika itu yang akhirnya berhenti di daerah Kaliwungu, ketika itu kemudian berunding di namanya itu Kali Kangkung atau yang disebut dengan Kemangi guys ya, daerah sana itu. Jadi memang Mbah Glagahwangi ini memang sosok beliau, jadi beliau termasuk seorang wali karena beliau adalah ahli ilmu agama, khususnya itu ilmu makrifat dan juga ilmu tauhid guys ya. Jadi beliau menguasai ilmu kitab juga banyak banget. Kemudian di sampingnya adalah Mbah Laksmi. Jadi guys ini siapa namanya Mbah Glagahwangi atau Mbah Murti itu memiliki anak itu 3 orang anak, 1 perempuan 2 laki-laki. Jadi ada 2. Kalau Mbah Gedangan itu tidak memiliki keturunan karena mungkin istri beliau ditinggal di daerah Demak Bintoro, mungkin seperti itu guys ya. Ini kita bisa melihat. Jadi memang di sini banyak makam dulu karena ini adalah tempat pemakaman umum era sekitar 1500-an sekian. Di sekitar 1500 sekian ini adalah tempat pemakaman umum, dan dulunya sebelum Jepang datang ke sini atau Belanda ketika itu sudah masuk ke sini ada tanam paksa, itu semacam kayak palawija dan lain sebagainya seperti kopi dan mungkin dan lainnya, itu banyak pohon-pohon besar yang ditebang guys, khususnya daerah bawah sana itu kemudian ketika terjadi sebuah perang dan sebagainya itu banyak yang dibakar juga di daerah sini. Ketika itu sekitar 1942 guys, itu Jepang menduduki Indonesia dan mengambil alih yaitu daerah Ambarawa pun ada ketika itu, yaitu front konsentrasi atau front kerja paksa itu atau tempat karantina ya, satu tempat perkumpulan ketika itu yang oleh Belanda. Jadi mempekerja kepaksakan itu wanita dan anak-anak itu di daerah Ambarawa ini sendiri. Dan kita juga pernah menemukan yaitu makam seorang wanita itu di daerah Banyu Biru juga, yaitu di Kebuiju. Mbah Kebuiju itu masuknya Banyu Biru masih ya, Banyu Biru itu pernah ke sana itu juga ada, karena di Ambarawa ini juga dekat kalau dengan ke Banyu Biru desa. Dan itu adalah sejarah guys ya, sedikit tentang cerita dari Mbah Glagahwangi atau Mbah Murti Sasongko Wijoyo bersama dengan Mbah Raden Ayu Sulasmi. Kemudian ini ada Mbah Gedangan atau Raden
Mertodikromo atau Mbah Mertodikromo guys ya, tidak ada gelar Raden, yaitu Mbah Mertodikromo. Ini kita lihat, jadi beliau adalah ahli dalam pembuatan pusaka dan sebagainya. Makanya mungkin kedua orang ini terkenal karena memang bahu-membahu mendirikan desa yang namanya sekarang menjadi desa Kintelan seperti itu guys ya. Dan desa Kintelan itu banyak mengandung sejarah yang berada di sini, termasuk ada tugu-tugu dan sebagainya yang untuk peringatan. Bahkan di sana pun ada di tugu yang di bawah itu namanya itu Gua Jepang, itu ada namanya tugu yang kemudian di situ ada pertempuran juga, sempat terjadi pertempuran di situ, kemudian ada korban-korban atau para suhada atau pahlawan yang namanya juga tercantum di tugu niku mas ya, itu guys ya. Jadi nanti kita juga akan ke sana guys ya. Itu guys ya, itu adalah cerita sedikit tentang yaitu sejarah dari Mbah Glagawangi, yaitu leluhur yang Turkoyoso di daerah Kintelan sendiri, dan Mbah Gedangan guys ya. Itu guys ya, kita cukup sekian dulu guys ya dari desa Kintelan, yaitu Mbah Glagawangi dan Mbah Gedangan. Tetap jaga kesehatan selalu, lindungi keluarga, selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dilimpahkan rezeki, rahmat juga hidayah serta kesuksesan bagi kita semua, yaitu dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.